Guys, subscribe, like, dan komen. Polisi Desa. Polisi Desa. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Afif Rudianto, host channel Polisi Desa dengan Bapak Eko Susanto. di channel Polisi Desa, channel yang memberikan edukatif, informatif, sekaligus inspiratif bagi kita semua. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Eko Susanto, warga Dusun Ngepet, tentang gimana sih untuk pengembangan Samas ke depannya dan untuk mengatasi merubah image dari yang Samas dulu jelek ke yang bagus. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Eko Susanto untuk ceritanya. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore kembali Pak Babin dari Polsek Sanden. Pak, ini dari channel Polisi Desa mau berbincang-bincang. Bapak kan tergabung dalam Podarus siapa ya di pemerintahan yang sekarang itu, mungkin upaya-upayanya dalam mengembangkan Samas itu pertama gimana sih Pak? Untuk mengembangkan wilayah Pantai Samas itu kemarin ada undangan 3 hari dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terkait pembentukan dan pelatihan Podarwis. Samas itu kan mempunyai potensi-potensi pariwisata yang sangat bagus Pak, ini seperti itu. Dalam 3 hari itu di Wukersari kan udah ada Podarwisnya. Nah, kita lihat dari situ, benar seperti itu. Kita melihat, oh, secara organisasi seperti ini. Dulu pertama kalinya gimana, itu kita tahu Pak seperti itu, yang nantinya akan diterapkan di Sri Gading seperti itu. Apakah dalam pembentukan Darwis itu
merangkul masyarakat sekitar atau dari luar, Pak? Itu masyarakat sekitar, Pak. Nanti masyarakat yang kita rangkul kemungkinan seperti itu, dekat-dekat wilayah pantai dan dusun-dusun yang ada di Sri Gading, seperti itu. Jadi untuk masyarakat luar atau pemerintah terkait itu jadi tidak ikut andil, hanya mungkin membantu memberikan support ya Pak, dukungan itu ya. Betul, ya. Jadi istilahnya kalau suatu organisasi itu yang memokok dari masyarakat sekitar ya Pak. Betul. Jadi nggak dari mungkin pemerintah terkait. Ya. Ya. Kemudian untuk pengembangan upaya yang sudah dilakukan Pok Darwis, utamanya Bapak Eko sendiri apa Pak di Pantai Samas ini? Gini Pak, nanti kan malam Sabtu atau malam Minggu kan itu ada pertemuan di Desa Sri Gading. Nah, kemudian kita membahas kaitannya pun Pok Darwis Pak, nanti langkah selanjutnya gimana, seperti itu. Untuk pembunuhan Pok Darwis nantinya kita ambil warga yang intinya ora nganu Pak, apa rasa dibayari gelem ora, seperti itu, merintis jiwa, dari awal seperti itu. Jadi mempunyai jiwa relawan. Jadi ingin mengembangkan potensi ya di wilayah sekitar itu, kayak misalnya kalau di Pok Darwis daerah gunung ya di gunung, di pantai, atau di hutan, kemudian di persawahan. Jadi masyarakat yang benar-benar ingin mengembangkan tanpa mengharapkan imbalan ya Pak ya? Betul. Jadi istilahnya kalau orang dulu boleh jeneng, dari itu boleh jenang. Oke. Kemudian untuk di Pok Darwis Pantai Samas ini, untuk anggotanya sudah ada yang direkrut Pak Eko? Sudah ada 6 kemarin. Ada 6 antara ketua, sekretaris, bendara 1, bendara 2, dan keamanan. Itu baru sementara Pak. Soalnya undangan yang dari Dinas Pariwisata kemarin terbatas. Jadi nanti yang terbentuk 6 itu nanti langsung, yang kemarin itu langsung ditunjuk saksi-saksi yang udah ada. Nanti dilibatkan kembali. Sudah ada dilibatkan kembali. Kemudian untuk di Pantai Samas ini ada berapa RT Pak? Ada 2. Ada 2 ya Pak? RT 63 sama RT 64. RT 64 ya. Itu untuk kira-kira penduduknya ada berapa Pak? Itu untuk RT 63 itu sekitar 25 kakak. Itu antara warga asli Sri Gading dan pendatang. Untuk RT 63 kemudian tidak beda jauh Pak, seperti itu. Jadi semacam ya 50-50 Pak ya? Iya, nggih. Tidak beda jauh. Kemudian untuk masyarakat sekitar itu, apakah sudah tahu kalau Pok Darwis mau dibentuk dari Dinas Pariwisata? Sebagian sudah tahu Pak. Oke, nanti kan dilibatkan semua untuk warga sini Pak, yang kemarin ikut rapat di tempatnya Pak Dukuh, seperti itu. Kemudian apakah kendala-kendala dalam pengembangan Pok Darwis di Pantai Samas itu Pak? Untuk kendala-kendala sampai saat ini, mungkin jalan apa tempat, untuk support biaya mungkin dari pemerintah terkait? Ya nanti kita jelas ada Pak, itu kendala-kendala itu jelas ada. Itu kan terkait Pok Darwis di Sri Gading ini kan, Sri Gading baru ini kan kita merintis dari awal. Nanti kita jalan pelan-pelan aja Pak, yang pasti pastian gitu. Oke, jadi istilah step by step, langkah demi langkah ya Pak, nggak terlalu kemajuan. Jadi nanti pengembangannya dari mungkin pondasinya dulu, kemudian kira-kira nanti istilahnya besinya, terus semennya, jadi nggak langsung jadi rumah. Ya memangnya kalau pengembangan itu memang benar-benar harus disusun seperti rumah atau Pak? Okay. Saya percaya sekali Pak, kalau dilihat ada potensi Sri Gading baru ini mempunyai potensi pariwisata yang sangat bagus.
terkait dengan itu kan juga ada layang-layang. Layang-layang. Nah, itu juga menarik wisata seperti itu, Pak. Oke. Jadi mungkin bisa menjadikan salah satu solusi dalam pelaksanaan layang-layang yang konon katanya memberikan dampak macet Iya. atau keramaian. Jadi misalnya kalau dipindah di mungkin pantai Samas, itu kan jauh dari jalan kan Pak. Jadi misalnya dalam pelaksananya bisa lebih bagus lagi. Kemudian untuk layang-layang itu sendiri Pak, di pantai Samas itu misalnya kalau mau memberikan hal yang menarik atau memberikan promo-promo biar masyarakat yang mengadakan layang-layang itu tertarik, upayanya apa Pak? Untuk upaya memberikan tempat. Memberikan tempat, terus ada mungkin bantuan atau tidak ditarik parkir atau memberikan fasilitas listrik. Iya, untuk kemungkinan untuk yang layang-layang diberikan fasilitas sendiri Pak. Fasilitas sendiri. Nanti kalau umpas ngetung ke layangan, nah itu diberi minum, diberi makan, itu kan ada anggarannya dari warga setempat untuk menarik wisata. Gitu. Jadi istilahnya kalau mau membangun suatu hiburan yang menarik harus berkorban dulu Pak ya, sedikit-sedikit. Ya namanya istilahnya promo. Berjalan pelan-pelan Pak. Pelan-pelan ya. Kemudian di pantai Samas itu kan konon katanya berita-berita jelek itu untuk menanggulanginya dari Pok Darwis itu apa sih Pak upayanya biar Samas itu bisa kedepannya lebih baik lagi? Kan gini Pak. Terima kasih untuk jawaban seperti itu. Untuk ke depan, insya Allah Pok Darwis Sri Gading ini menata kembali wilayah pantai Samas seperti ini Pak. Itu untuk pariwisata sendiri yang saya lihat di sini Pak itu ya teng serawut lah, mungkin ngono kuwi tidak ditata seperti itu. Mungkin ada Pok Darwis ini insya Allah ditata dan seperti itu. Kemudian tempat-tempat wisatanya yang mau dikembangkan Pak di tempat wisata Samas itu apa Pak? Contoh yang paling yang bikin Samas itu bisa jadi fenomenal. Itu yang pertama itu kan pantai Samas di RT 63 juga ada Tuke itu dari Mbah Rusito itu Pak ya? Itu ke barat lagi kan masih alam toh Pak, itu alam cemoro udangnya. Nah itu kemungkinan insya Allah kita pelan-pelan gimana caranya biar untuk wisatawan ini tertarik di situ. Yang kedua kemungkinan juga bengklek insya Allah dikembangkan seperti itu. Kalau mengembangkan itu juga ada proses Pak. Ada proses betul. Jadi step by step. Supaya sudah ada bengklek itu. Setiap minggu juga ramai situ Pak. Mereka tak saya ketua lah itu setiap minggunya. Kemudian untuk bengklek sendiri itu kan kendalanya kan yang paling utama kan jalan ya Pak. Jalan. Itu apakah dari pemerintah terkait ada rencana untuk mungkin pembangunan jalan baru atau pelebaran jalan Pak ke depannya? Kemungkinan ada Pak, kemungkinan seperti itu. Nah, ngopo to wisata apik-apik koyo ngene ngublek-ngublek ra iso. Seperti itu. Kudune wis pemerintah sudah memikirkan seperti itu lah Pak. Mau wisata ning tengah opak bisa rasa mlebu gur mobil seliringan ra iso. Itu loh Pak. Jadi merupakan salah satu kendala dalam sektor pariwisata Pak ya, untuk jalan itu sendiri. Kemudian di Pantai Pengklek itu kan pernah ada usaha juga Pak namanya Rumah Apung. Kemudian Rumah Apung itu sendiri kabarnya gimana Pak? Apakah dari Pok Darwis besok mau mengembangkan di situ atau mau merubah atau gimana atau melanjutkan? Gini Pak, untuk di Pengklek itu Rumah Apung itu sudah rusak Pak. Sudah rusak. Tur ya ono sing keli barang, banjir wingi. Itu ada 3, yang keli 1, tapi masih bisa diamankan.
Contoh nih saya ditaleni karo wit ben ora kontal meneh kan seperti itu kan udah pada rusak Pak itu. Udah pada rusak gitu. Kemungkinan insya Allah bangannya mubadir, bangan didandani kok piye kan gitu. Semua atap-atapnya jebol. Betul Pak. Kan kemarin dari Polres juga mengadakan program menanam pohon kan Pak, ya. Bakau dari Bakau. Pak Coko atau gimana Pak ya? Sucoko. Sucoko. Oh nggih. Kemarin itu kan sudah selesai kan Pak. Itu kemudian nanti dari untuk perawatannya dari Pokdares itu kira-kira mau dibuat apa Pak? Misalnya kalau tempat-tempat itu nanti sudah subur, mungkin mau kayak dibuat yang sebelah Pak Rujito yang konservasi penyu ke barat itu, atau dibuat yang gimana Pak? Kan soalnya bagus itu. Itu bakau itu penanganan bakau itu yang pertama untuk menanggulangi abrasi Pak. Abrasi betul. Itu yang kedua, yang sudah itu di Baros itu kan banyak sebagai contoh untuk pengembangan mangrove. Mangrove, okay. Nanti untuk mangrove itu nanti kalau sudah besar seperti Baros itu. Baros. Nggo pancian, gawe pancian untuk lewat itu. Mau kretek-kretekan pakai bambu itu untuk wisatawan juga bagus tuh Pak, seperti itu Pak. Itu namanya apa ya, pakai sesek atau gimana? Nah, dari iya, sesek. Mungkin nanti dibuat tersendiri untuk sesek pengklik mungkin ya Pak. Dulu pernah tuh Pak ada sesek pengklik dari bambu bisa itu, dari pengklik ke pantai itu. Kemudian nasibnya gimana Pak itu? Wah, udah rusak itu Pak. Udah rusak ya. Jadi karena nggak kuat di daerah pantai, mungkin nggak ada pelindungnya. Kayak yang di Baris itu agak awet Pak itu. Di mana? Di Baris? Iya, yang sesek itu mungkin ada pohon kanan kirinya. Iya, langsung angin toh Pak. Langsung angin ya. Terus kemudian untuk konservasi penyu itu Pak, apakah dalam pengembangannya itu nanti bisa sebagus Gua Cemara? Kemungkinan bisa Pak, bisa. Nanti koordinasi sama Mbah Rujito Pak terkait konservasi penyu, tapi dia pengurus. Pengurus ya. Juga ketuanya Pak. Ketua, ya. Kan kemarin di channel video yang sebelumnya di Polisi Desa kan sempat berkomunikasi dengan Pak Rujito terkait dengan konservasi penyu. Itu memang bagus Pak, dari mana-mana sudah mengunjungi, sudah lihat penyunya juga, terus pengembangannya dari anak-anak sekolah juga ya juga bagus juga. Kemudian rencananya yang dikonservasi penyu ke barat itu mau dibuat taman atau semacam wisata alam bebas Pak? Wisata alam, itu kan yang di barat konservasi penyu kan kemudian mau dibuat wisata untuk berteduh wisatawan di situ Pak. Berteduh. Seperti itu. Kan itu juga ada jalan untuk off-road barang tuh Pak itu. Iya. Nah, itu mungkin itu juga dikembangkan. Jadi bisa pakai ATV itu Pak, off-road. Nggih, itu ATV. Itu jalannya sudah ada. Sudah ada. Jadi untuk jalan yang bagus yang sudah jadi kayaknya Kerakalan ke barat itu udah besar Pak itu. Iya. Kemudian untuk sektor perikanan Pak, kan sama juga terkena dengan perikanan yang luar biasa kan, kalau panen tidak menjadi gimana ya, ujung tombak perekonomian warga di wilayah pesisir, khususnya di wilayah Samas. Itu nanti upaya dari Pokdares untuk pemanfaatannya di kampung nelayan itu apa Pak? Apa mungkin dibuat wisata nelayan khusus, wisata bahari? Kemudian bisa Pak, untuk kampung nelayan. Mungkin nanti dibuatkan pasar ikan. Nah itu seperti itu Pak. Jadi nanti ke depan. Jadi nanti dari wisatawan sendiri selain berpariwisata ke Samas, bisa lihat penyu, bisa megang-megang penyu, terus bisa off-road, kemudian bisa belikan juga Pak ya? Betul. Jadi bisa memaksimalkan perekonomian warga di sekitarnya dan menghidupkan atau membuat tumbuh perekonomian warga biar lebih baik lagi. Kemudian di Pantai Samas itu sendiri kan dulu namanya istilahnya
Samudra Mas ya Pak ya? Nggih, Samudra Mas dulunya. Itu ceritanya Ceritanya mbah-mbah itu. Ceritanya mbah-mbah zaman Saya dulu nggak Pak ya? tahu itu, Pak. Samudra Mas itu. Samudra Dan mbah-mbahnya Mas. seperti itu. Apakah Samas bisa, dulu katanya bisa segemilang Samas yang dulu, yang Samudra Mas dulu Pak? Saya itu kecil di sini, lahir di sini. Dulu belum ada rumah seperti ini, Pak. Dulu rumahnya itu malah mau ke selatan itu, sebelum ada abrasi kan itu, Pak. Itu ramai sekali, Pak. Dulu belum ada Gua Cemoro, belum ada Waru, itu belum ada. Yang ramai cuma sini. Samas ya Pak? Aroparan sih ramai sini, Pak, dulunya itu. Dulu memang pusatnya Wisata. Wisata, oh Iya, ya, Pak? Bantul Selatan. Dulu Itu kan dulu yang saya ingat itu jualan peyek, Iya. pakai tambir itu, terus jualan dari keong-keongan itu, Pak. Itu yang kalau kena angin kerincing itu loh, Pak. Oh, iya. Itu banyak sekali Pak dulu, Pak. Saya masih TK itu. Kok dulu kan Samas terkenal dengan pembuatan garam Pak. Iya. Itu untuk pembuatan garam itu pernah dengar kabarnya dengan metode yang berbeda dari yang garam-garam yang sekarang. Itu ceritanya gimana Pak Eko? Untuk garam sendiri, mohon maaf Pak Babin, saya tidak terlibat di situ. Tidak terlibat. Ya, mungkin Pak RT 64 yang terlibat bersama iya. warga sana. Iya, iya. Itu. Dengan pembuatan garam itu Pak ya. Kalau saya kan fokusnya petani tambak udang sini. Oh, petani tambak udang. Kalau kira-kira di tambak udang itu di Samas itu yang dikembangkan udang apa sih Pak? Udang Fanawi, Pak. Udang Fanawi ya. iya. Itu nanti disetorkan ke pabrik-pabrik ya Pak? Iya. Untuk dibuat semacam keripik atau sambal terasi atau Kalau kecil-kecil mungkin sambal terasi itu Pak, kalau besar-besar mending ekspor seperti itu. Pak. ekspor impor Pak ya? Iya. Iya ya. Kemudian di Pantai Samas itu sendiri untuk menghadapi tahun baru ini Pak, persiapan apa yang dipersiapkan Pak Darwis untuk apa namanya, untuk membuka sektor pariwisata? Nah gini Pak, untuk ya insya Allah lah nanti malam Jumat kita bahas ke depan untuk Hari Sri Gading dan tahun baru seperti itu Pak. Kita nunggu instruksi dari pemerintah aja Pak. Ya, nanti kalau memang masih ditutup ya kita memantau saja. Memantau saja. Terkait COVID-19 niki kan itu Pak. Jadi terkendala dengan COVID-19 Yeah. ya. Kalau untuk PPKM niki. PPKM level 3 Pak ya untuk Jogja sekarang ya Pak. Kemudian harapan dari Pak Darwis itu Pak dalam COVID ini apa Pak? Biar kedepannya apa corona itu berakhir atau Nah, dari warga sendiri terkait dengan kepengurusan Pak Darwis itu kayak dibuka wae. dibuka. Jadi harus ada dukungan dari warga Iya, betul dalam Pak. pembangunan Kayak dibuka ben rame kan Ben seperti rame, itu iya. Pak. Itu dari warga sekitar sudah mengharapkan sekali Pak ya. Iya, mengharapkan sekali. Kemudian di Pantai Samas itu apakah sudah ada pengunjung-pengunjung yang sini Pak? Sudah Pak. Setiap Sabtu itu juga ada 10-15 mobil juga ada di sini. Mungkin nanti pulangnya lagi habis sisa Pak malam di sini Habis Pak. sisa, ya, Pak? Ya, itu foto-foto di ikon Pantai Samas tuh. Oh, jadi ada ikon tersendiri Pak ya, Iya, Pantai Samas. Tuh berteduh di situ mungkin kaitannya dengan PPKM wisata kono kene ditutup. Ya wis ning kene sithik wae, kan seperti itu menikmati suasana pantai. Betul Pak, untuk menghindari kerumunan karena di Samas itu juga belum terlalu ramai kayak Iya. di pantai sebelah toh Pak. Iya iya. Kemudian di tahun 2021 itu doanya Pak Darwis Pantai Samas apa Pak? Gimana Pak? Untuk doa supaya corona ini berakhir atau untuk mengadakan semacam ritual atau upacara adat? Ya untuk terkait itu
Saya belum tahu Pak. Oh, belum tahu ya Pak? Belum tahu. Nanti malam Sabtu malam Jumat mungkin bisa dirapatkan seperti itu. Dirapatkan, ya. Karena juga cepat-cepat lah itu. Seperti ayo maju. Nyambutnya bareng-bareng tanpa pamrih seperti itu. Rasa mikir ke bayar, rasa mikir ke Popo untuk kedepannya Sri Gading. Untuk di Sri Gading ini Pok Darwis mana aja Pak yang dibentuk selain Pok Darwis Pantai Samas? Itu ada pedukuhan yang lain ya Pak, juga ada pedukuhan yang lain. Wiro Sutan juga ada. Ada Pak Wiro Sutan mengembangkan apa Pak? Wiro Sutan kali mengembangkan warung boto itu Pak. Warung boto yang ada batu-batu di tumpuk itu Pak. Wiro Sutan itu Pak. Wiro Sutan. Itu, kemudian mana lagi Pak selain warung boto? Sama sini. Sama di pantainya lokasi konservasi perikanan nelayan. Terus apa kaitannya pun sampah, bank sampah itu. Sampah di mana Pak? Di Ceme ya salah Pak. Oh Ceme, iya di Ika Lestari kalau nggak salah. Dari Pak Slamet itu Pak ya. Itu memang udah lama sekali Pak, apa namanya, dibentuk itu. Mungkin diperkuat lagi Pak. Pok Darwis selain dari Ceme mana lagi Pak? Dari Ceme yang saya tahu itu Pak. Jadi itu, baru ya. Baru kemarin itu pembentukan Pak yang saya tahu seperti itu. Itu 3 hari Pak ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari untuk jam belajarnya atau sosialisasinya itu dari pagi atau nginep sana atau pulang Pak? Jam 8 sampai jam 12. Jam 12 siang. Ya, terus yang kedua sama jamnya. Yang ketiga langsung praktek di lapangan Pak. Praktek di lapangan. Bukir Sari itu batik, kita ke sana. Jadi yang dilihat di Bukir Sari itu apa Pak selain batik? Batik sama Sri Pundung itu loh Pak. Sri Hardono Pundung. Itu perengan itu. Wisata alam. Wisata alam. Itu kan juga ada Pok Darwis juga toh Pak. Pok Darwis juga. Ini piye carane iki dari awal kok iso ngene. Ya kok iso dari maju. Nah, itu nanti yang diterapkan seperti itu Pak. Apakah dulu tempat wisata yang seperti Sri Hardono dan Bukir Sari itu untuk awal pembentukan dan pelaksanaan awalnya pakai jiwa relawan Pak? Iya, pakai jiwa relawan. Itu malah terbentuknya itu pada waktu itu pas gempa 2006. 2006 jadi Bukir Sari itu. Udah lama, udah berapa ya? Tuh. 15 tahun Pak. Iya. Merintis. Nah, terus sampai sekarang itu terkait dengan keberadaan Bukir Sari di daerah Imogiri. Itu ada COVID, terkait juga ada PPKM. Itu poso Pak. Poso kira pengunjungnya libur. Tuh. Tapi pada awal-awal dulu kan sebelum wisata tutup ada pengunjung kan Pak? Wah itu penghasilannya triliunan itu Pak. Triliunan kan. Tahun itu. Jadi yang libur itu banyak ya Pak karena PPKM ya. Jadi merupakan istilahnya pandemi yang menyedihkan Pak. Ada semuanya. Juga miliaran. Kemudian ikonnya Sri Hardono Pundong itu apa Pak? Di Sri Kemundet ya? Iya ada Pak. Ini Sri Hardono Pundong itu apa ya? Lo mah buatan moto ya. Kampung Batik Giriloyo. Kampung Batik. Jadi kampung satu RT atau satu pedukuhan? Kayaknya satu pedukuhan itu Pak. Pedukuhan. Jadi tiap rumah itu pasti ada orang membatik Pak. Membatik, tapi nanti itu ada anggarannya sendiri Pak. Anggaran dari pemerintah atau dari orangnya itu nanti yang mengurusi Pok Darwis. Kowe batik ngene iki, engko biayane semene. Nah, itu loh Pak. Jadi nanti langsung dijual. Ya. Jadi langsung dijual, dibeli sama orang Pak itu, disetorkan ke warung-warung. Buatan nanti
turis ke sana, Turis ke sana, pengen batik, ya, nanti kepengurusan Podarwis yang berjalan Pak. Yuk kowe arep batik, ngene iki, bayarnya ono semene iki, gitu. Yang pas waktu di sana loh Pak. Jadi semuanya itu hanya wisatawan dan uang Pak. Jadi memang sudah jadi jenang Pak ya, Yeah. sudah jadi. Nah terus nanti dari penginapan sendiri itu ada homestay. Homestay. Itu satu malamnya itu 150.000 Pak. Lebih mahal daripada Satu malamnya. lebih mahal daripada hotel Pak. Kalau mau pitung dino piro san? Ya, Untuk penghasilan seperti itu nanti belum juga makan. Nggak makan. Nah, itu belum dihitung makannya Pak. belum. Nah, lebih mahal homestay daripada hotel. Iya, itu. Hotel di Jogja ada yang 100 juga Pak. Pada waktu kemarin di sana kita berbincang-bincang, itu penghasilannya besar Pak itu. Nah, mungkin diterapkan di sini lah seperti itu. Itu bisa Pak itu kalau jajalnya sudah benar-benar terbuka jalurnya. Makannya itu loh Pak, homestay 150. Nanti kalau pesan makan satu hari 3 kali, itu berapa? Itu nginapnya 1 minggu di situ. Wisatawan itu Sudah banyak melihat pemandangan di desa-desa itu. Lah numpak kebo iki wisatawan iki seneng kok Pak. padahal di Dari sini yang dikatakan Pak Sapa itu dari Belanda itu numpak kebo iki yo bayar Iwan. kebunnya saking pundi Mbak? Saking lawan itu. Jadi kebunnya niku posisi urip napa? Urip. Saking seneng difoto iki seperti itu. Soalnya di Belanda nggak ada kebun Potensinya ya. uang anu Pak, bagus. Bagus. Istilahnya lembu. Nggih. lembu. Itu Pak, kalau itu bajak Jawa. sawah kan juga ada. Bajak sawah sekaligus wisata edukasi Pak ya. Edukasi kepada alam. Kemudian untuk perawatan kebunnya itu Pak, apakah susah kalau di sana? Tidak Pak, tidak. Itu nganu Pak, dilalah pas petani baja. Mau petani baja. Iya. Muter-muter didampingi Pak Darwis. Nggih. Lah itu pas ada petani bajak lah malah di situ foto-fotonan ngebiur ledut-ledutan ning kono malah seneng deh iki Pak Wan. Wow, berarti ada potensi seperti ini kan seperti itu Pak. Jadi malah seneng Pak ya. Di Wokiresari itu terkenal dengan wayangnya Pak ya. Itu letaknya di mana Pak untuk pusatnya? Di Mogiri. Di Mogiri. Di Mogiri dusun Wokiresari. Kayak Wokiresari ya seperti itu. Wokiresari. Di sana itu untuk akses jalannya itu susah atau mudah Pak? Mudah Pak ini. Sudah. Apakah sudah jalannya sudah halus, sudah lebar, sudah bis besar? sudah masuk Pak. Kemudian di Pantai Samas itu apakah mau diterapkan sama dengan Wokiresari Kemungkinan bisa Pak. untuk Cuman susunan bisa. organisasinya? Untuk kepengurusan Podawis seperti itu, dan nanti ke depan sore-sore wong pelajar iki arep sinau ngono kuwi lho Pak. Oh. Nah, ngono. Iya. Harus menerapkan sistem seperti itu. Nanti ada homestay, nanti di Sri Gading itu ada kuliner apa saja. Itu kita tuntun ke sana, mau yo bebek mentok yo kita tuntun ke sana kan gitu Pak. Jadi dari Pak Darwis itu udah ada guide-nya Pak, pemandu Iya, pemandu nah, itu wisata. Pak Darwis itu yang memandu nanti. Pemandu wisata. Jadi untuk meminimalisir wisatawan bingung Pak Ya, mau kemana. betul. Soalnya di pantai sebelah itu untuk GTC belum ada Pak, guide. Jadi mungkin ada kecelakaan atau orang tenggelam itu karena memang Lampunya, belum no? ada guide-nya Pak. Mungkin bisa menjadikan suatu terobosan untuk wisata pantai kalau misalnya jadi dilaksanakan Pak. Jadi salah satu mungkin solusi untuk menghindari kecelakaan utama kecelakaan laut kan Pak. Oke. Jadi mungkin daerah sini berbahaya, sini ada palung, mungkin ombaknya lagi kenceng. Iya. Kemudian Pantai Samas itu kan ramenya pada jam berapa Pak? Sampai jam berapa untuk sekarang?
Kalau malam minggu itu maghrib. Maghrib itu ya jam 3 itu kalau terkait PPKM di TPL disegati Bali Pak. Bali ya, disegati loh. Terus nanti wisatawan itu cari alternatif lain untuk jalan tikus supaya sampai di sini. Minggu kemarin Pak ini Pak banyak sekali. Kemarin banyak sekali padahal sudah disekat. Mungkin sudah disekat. Mungkin karena jalan manusia tak selebar jalan tikus mungkin. Jadi jalannya ganti lah sampai sini banyak warga yang untung Pak, banyak yang parkir. Iya, termasuk menjadi mata pencarian warga Pak ya. Iya. Jadi kenapa tempat wisata nggak dibuka sekalian Pak ya? Karpe masyarakat ya cepat-cepat dibuka. Gendang dibuka. Karpe, tapi aturan pemerintah ya sudah Pak ini. Iya, kemarin juga ada yang menanyakan pas dicegat itu kartu vaksinnya bisa buat lewat kan Pak? Sementara belum nih, dari pemerintah juga belum. Iya, karena di daerah gunung sudah dibuka dan daerah sini belum dibuka, mengakibatkan kecemburuan Pak, kecemburuan ya. Ya padahal ya kalau buka sana ya buka semua. Betul Pak. Iya betul Pak. Kemudian di Pantai Samas kan ada pembangunan juga toh Pak, jalan yang besar ke barat itu. Itu rencananya buat apa sih Pak Eko? Itu sementara loh Pak itu. Itu buat pejalan kaki Pak, sama sepeda. Oh sepeda. Jadi lah pagi melaku neng kono sambil melihat pantai seperti itu. Kalau mobil jalan seliring-seliringan nggak bisa itu Pak, soalnya khusus pejalan kaki sama bersepeda. Itu baru tembus 500 meter Pak. 500 meter. Oke, nanti insya Allah mau tembuskan lagi ke menara itu kayaknya Pak. Kira-kira berapa kilo Pak itu jarak dari Samas sampai ke baratnya dalam pembuatan? Menara itu 4 kiloan ya Pak. 4 kiloan Pak ya. Jadi merupakan jalur alternatif ya. Dulu katanya bisa buat jalur wisatawan domestik Pak. Bisa. Itu apakah besok mau dilanjutkan lagi? Untuk itu saya belum tahu Pak. Tinggal nunggu dari pemerintah. Programnya ya, programnya kemarin cuma 500 meter. 500 meter. Tuh. Kemudian kan itu kan juga ada lampu tuh Pak, lampu LED itu. Iya. Jadi sinar matahari. Itu pertamanya padang Pak. Bare kuwi, kena poyo terus toh Pak. Ya wis ora urip. Karena uap air laut itu Pak ya. Betul, urip kelip-kelip. Apa mungkin daerah pantai itu untuk pembangunannya materialnya digunakan yang lebih alami Pak. Semisal kayu atau gimana jadi lebih awet. Iya, soalnya kan, itu Pak. Soalnya kan daerah pantai itu kan untuk besi kan musuh alami Pak. Suatu contoh, itu di belakang ikon Pantai Samas itu. Iya. Dulunya pemborongnya itu, wah ini awet Mas, ini awet. Lah seminggu padang bar kuwi ora urip. Karena sak rapat-rapat elektronik, air poyo itu mlebu. Tetap masuk. Jadi cor-coran itu wis ning tengah core pecah Pak. Selamat malam, jangan lupa ya like, comment, subscribe, subscribe atau apalah itu Polisi Desa. You and me hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn.
jangan lupa buat kalian semua subscribe, like, dan komen Polisi Deso.